Sok udah. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai model pembelajaran SOL atau Self-Organized Learning Environment. Model pembelajaran SOL merupakan pembelajaran yang didesain untuk membantu pendidik agar mendorong peserta didik pada rasa ingin tahu yang ada dari dalam diri mereka dengan menyelenggarakan pembelajaran berbasis peserta didik atau student driven learning. Adapun komponen yang terdapat dalam student driven learning ini adalah rasa ingin tahu, kooperatif, dan diri sendiri diikut sertakan, sosial, dan difasilitasi oleh dorongan orang dewasa. Soal dibentuk untuk mendorong peserta didik bekerja dan belajar sebagai kelompok untuk menjawab pertanyaan inquiry yang memicu semangat belajar menggunakan internet. Arah pembelajaran soal didorong oleh pertanyaan, penemuan diri, berbagi pengetahuan, dan spontanitas. Parameter ini dibutuhkan untuk menciptakan sebuah lingkungan belajar yang tidak kaku, di mana peserta didik dapat merasa bebas untuk bereksplorasi. Jadi pada intinya, model pembelajaran soal ini menitik beratkan pada proses pembelajaran mandiri yang yang dilakukan oleh siapapun yang berkeinginan untuk belajar dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar yang dimilikinya. Pembelajaran soal ini digunakan oleh memanfaat rasa keingintahuan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Mungkin Oke, terima kasih kepada Mela. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Oke, selanjutnya adalah apa sih tujuan atau kompetensi apa yang diharapkan dengan adanya model pembelajaran kali ini. Nah, dalam model kali ini, dengan adanya model pembelajaran kayak gini, itu dapat merangsang daya pikir atau daya imajinasi seorang siswa untuk lebih kreatif atas apa yang diberikan pertanyaan oleh guru atau maupun dari siswanya gitu. Nah, yang kedua, pemecahan masalah. Di setiap pertanyaan pasti membutuhkan jawaban. Nah, dengan diberikannya suatu pertanyaan atau suatu permasalahan yang diberikan oleh seorang guru tersebut atau yang diberikan oleh temannya itu sendiri, diharapkan seorang siswa dapat melakukan pemecahan masalah atau mencari jawaban apa yang pertanyaan yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian berkomunikasi. Siswa memberikan atau memberikan jawabannya ke temannya. Terkadang seorang siswa itu hebat dalam mencari jawaban suatu pertanyaan. Namun, ada kalanya seorang siswa tidak mau memberikan jawaban atau kurangnya kemampuan berkomunikasi antar sesama. Nah, diharapkan dengan adanya model seperti ini, selain tadi merangsang daya pikir kritis atau kreatif, selain itu memecahkan masalah, dapat juga melakukan kemampuan berkomunikasi antar sesama. Sehingga semua pertanyaan yang diberikan oleh guru ataupun yang diberikan oleh teman-temannya itu sendiri dapat merangsang daya komunikasi antar siswa ataupun antar guru itu. Baik, itu saja, silakan dilanjut. Baik, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan-rekan saya. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai langkah-langkah kegiatan model pembelajaran SOLE. Nah, model pembelajaran SOLE ini terdiri atas 3 tahapan aktivitas yang harus dilakukan oleh setiap peserta didiknya. Nah, dalam hal ini, guru itu hanya bertugas memberikan pemicu dalam bentuk pertanyaan terkait materi yang akan dibahas nantinya. Nah, lebih terperincinya lagi ada 3 tahapan aktivitas yang dilaksanakan, yaitu yang pertama itu ada pertanyaan. Nah, di mana dalam hal ini seorang guru itu memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik.
terhadap ada. Dalam langkah ini, peserta didik itu membentuk kelompok-kelompok kecil. Peserta didik dalam kelompok ini berkolaborasi dari satu dengan yang lainnya dan menggunakan satu kata untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan sebelumnya. Nah, lalu langkah yang ketiga ada mengulas. Nah, yang mana setelah mencari jawaban dari pertanyaan gurunya itu, di mana dalam hal ini peserta didik itu masing-masing kelompok mempresentasikan hasil pertemuan mereka terhadap pertanyaan yang diberikannya. Nah, mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai langkah guru dalam menyiapkan big question. Yaitu yang pertama adalah buatlah pertanyaan yang memiliki jawaban lebih dari satu. Jadi, jangan membuat pertanyaan yang hanya memiliki jawaban itu saja, jadi langsung kepada intinya, tapi buatlah pertanyaan jawabannya itu lebih dari satu. Lalu yang kedua, sertakan stimulus dalam pertanyaan yang dibuat. Stimulus merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam big question. Jika IPK-nya adalah menganalisis dampak pelanggaran norma yang berlaku terhadap kehidupan masyarakat, maka stimulus yang digunakan misalnya bisa berupa gambar, atau foto orang yang melanggar rambu lalu lintas, atau aksi unjuk rasa anarkis, atau yang lainnya. Lalu yang ketiga, berikan pertanyaan yang terkait dengan hal-hal yang telah atau dialami atau ditemui siswa dalam kesehariannya. Jadi, buat pertanyaan itu yang sesuai dengan apa yang sudah dialami siswa. Contohnya, jika masih kecil, buatlah SD, buat umurnya itu pada SD, SMP, dan SMA seterusnya. Jadi jangan buat pertanyaan yang diberikan untuk SD, tapi pertanyaan itu terkait dengan seusia anak umur SMA. Lalu yang keempat, buat pertanyaan yang memungkinkan dapat dikembangkan lagi pertanyaan di dalamnya. Yang kelima, fokus pada masalah atau pertanyaannya. Yang terakhir yaitu, cobalah membuat pertanyaan brainstorming. Brainstorming adalah sebuah metode yang bisa dilakukan untuk memecahkan berbagai masalah dan menghasilkan beragam ide baru sebanyak mungkin dengan cepat. Seperti namanya, brainstorming memiliki tujuan untuk merangsang otak berpikir secara logis, spontan, dan kreatif. Metode brainstorming yaitu teknik mengajar yang dilakukan dengan guru dengan atau bersembunyi jika tidak memiliki ruh, karena itu akan merangsang siswa untuk berpikir secara kritis. Mungkin cukup sekian disampaikan oleh teman saya. Baik, apakah suara saya terdengar? Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya mengenai aktivitas pembelajaran SOL. Nah, di mana dalam aktivitas pembelajaran SOL ini ada 3 aktivitas yang harus dilakukan. Yang pertama, aktivitas guru, di mana guru memberikan contoh big question. Nah, pada mata pelajaran yang dibahas. Nah, yang kedua, guru memberikan big question pada soal pertama. Nah, yang ketiga, guru turut gabung dalam WhatsApp group kelompok siswa, dan yang terakhir, guru memberikan stimulus terhadap capaian siswa. Nah, sedangkan aktivitas yang harus dilakukan siswa dalam pembelajaran soal ini, yang pertama, siswa membuat kelompok melalui WhatsApp group. Dan selanjutnya siswa juga menjelajah sumber dari sumber belajar yang telah diberikan oleh guru sebagai clue, serta kemudian siswa juga secara mandiri akan menambah informasi melalui browsing atau searching secara berkelompok. Nah, selanjutnya aktivitas siswa selanjutnya yaitu mencatat hasil temuan atau informasi yang telah didapatkan dari big question. Selanjutnya juga siswa saling berdiskusi dalam kelompok WhatsApp group.
serta siswa juga menyatukan jawaban yang telah dipilih. Selanjutnya juga siswa mempresentasikan hasil jawaban kelompok melalui via Zoom, dan yang terakhir kelompok lain menanggapi. Adapun aktivitas orang tua yang harus ditekan yaitu orang tua mendampingi dalam aktivitas siswa dalam pencarian informasi agar informasi yang didapatkan oleh siswa tidak simpang siur. Selanjutnya orang tua juga memberikan membantu memberikan pendapat dalam pencarian informasi agar informasi yang didapatkan oleh siswa bisa jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya yang terakhir orang tua juga memberikan stimulus pengulangan terhadap capaian hasil pencarian informasi dari big question tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang mana saya akan mengenai yang harus diperhatikan dalam model soal ini. Nah, yang pertama, di sini ada 4 yang harus kita perhatikan. Yang pertama dikasihkan apa yang mereka pikirkan dan biarkan mereka untuk menuliskan ide mereka sendiri. Kemudian kembangkan kemampuan eksplorasi siswa, rasa ingin tahu, dan lain sebagainya. Misalkan buatlah pertanyaan yang berdasarkan pada kehidupan nyata sehingga siswa mampu untuk berartikulasi atau memprediksi pengetahuan mereka serta menghubungkan kenyataan dengan pengetahuan yang berkembang saat ini. Kemudian, bimbing siswa agar lebih fokus pada konsep. Nah, yang terakhir, jangan terlalu banyak memberikan arahan. Jadi, di sini lebih banyak untuk membuat siswa untuk berpikir, membuat daya pikir siswa tersebut berkembang. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Selanjutnya akan kami kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok atas pemaparannya. Mungkin untuk saat ini dibuka sesi diskusi bagi 3 orang penanya. Silakan bagi yang akan bertanya. Dulu ya, Diksi. Sebelumnya terima kasih banyak atas pemaparan dan video yang luar biasa dari kelompok penyaji seperti itu. Dan tadi mungkin saya menyoroti perihal diskusi yang dilakukan oleh siswa dalam platform WhatsApp seperti itu. Mungkin sudah jadi pengalaman kita semua bahwa seringkali diskusi dalam platform WhatsApp itu tidak efektif lah. Yang saya tanyakan adalah dalam pembelajaran soal ini ada kiat khusus atau mungkin tips khusus biar istilahnya pembelajaran dan diskusi melalui tadi yang WhatsApp group itu bisa terkesan efektif gitu. Apakah ada mungkin tips khusus lah dari pembelajaran soal itu? Itu aja sih mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Diksi. Mungkin pertanyaannya nanti bisa diketik ulang ya, dikirimin lewat chat. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Yang ingin bertanya. Izin bertanya. Ya sih. Izin bertanya ya, apakah model pembelajaran soal ini hanya dapat dilakukan dalam jaringan aja gitu?
Dan apakah ada kendala dalam penerapan atau pengimplementasi model pembelajaran soal ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Rizky untuk pertanyaannya. Satu penanya yang mau bertanya Izin bertanya. Ya, Rizky. Ya, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Kan yang saya baca di panduan yang Ramdan pernah kasih gini ya, di model soal ini tuh kan adalah pembelajaran yang menitik beratkan proses pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, mungkin gimana caranya kalau misalnya eh, kayak di NTT atau semacamnya di wilayah timur kan pada nggak punya tuh hingga akhirnya guru-guru tuh kan pada nyamperin. Nah, apakah pembelajaran itu pasti bisa dilakukan? Ya, terima kasih Rifki. Nah, mungkin buat kelompok mau langsung dijawab atau dikasih waktu dulu buat berdiskusi mungkin dengan anggota kelompoknya. Diskusi dulu aja moderator. Sambil diskusi, sambil ditayangkan ini apa namanya videonya. Kan tadi belum sempat ke record. Di sini saya Dinas dari Secara dianalogikan sebagai pohon, karena bisa lihat sebuah pohon itu bagaimana sih? Sebuah pohon pasti ada. Kenapa begitu? Dalam sejarah itu tidak akan cukup memperoleh satu sumber saja, melainkan akan banyak sumber-sumber yang tidak secara tulisan. Nah, tulisan itu berarti seperti peninggalan dalam prasasti dan juga lain. Nah, ini ada yang tanya. Oke, lanjut. Gimana? Sudah
Sinkronik untuk meluas dalam ruang terbatas dalam waktu. Contoh, Indonesia merdeka lewat tidak kan? Nah, itu bisa dikembangkan lagi oleh pemerintah